Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk kuliah kita hari ini, itu mengenai uji lanjut, uji beda nyata terkecil ya. Jadi uji lanjut ini dibutuhkan apabila dari hasil uji perancang percobaan yang kita lakukan hasilnya adalah berpengaruh nyata. Nah, uji BNT atau beda nyata terkecil merupakan prosedur pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Nah, jadi uji BNT ini juga sering disebut dengan LSD. Nah, untuk menggunakan uji BNT, atribut yang paling diperlukan adalah nilai kuadrat tengah Galat dan taraf nyata. Maksudnya di sini taraf nyata itu adalah bahwasanya perlakuan itu adalah nyata. Uji pada sidik ragamnya dia perlakuannya nyata. Nah, kemudian derajat bebasnya berapa atau derajat Galat, derajat bebas Galat dan T-tabel ya, tabel BNT-nya. Ini yang kita butuhkan untuk melengkapi data pada uji beda nyata terkecil. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada uji BNT, yang pertama gunakan uji LSD atau BNT apabila uji F dalam analisa sidik ragam adalah nyata atau signifikan. Jadi kemarin sudah kita belajar apabila dia F hitung lebih besar dari F tabel 0,05 maka berbeda nyata atau bintang 1. Kalau dia itu lebih besar, F hitung lebih besar daripada F tabel 0,05 maka dia berbintang 2. Nah, kalau dia ini nyata atau berbintang, bintang 1 atau bintang 2, maka dia diuji lanjut. Ya. Kalau dia tidak nyata atau TN, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak perlu diuji lanjut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, prosedur LSD akan mempertahankan taraf pada 0,05 hanya jika pembandingnya semua kondisi pasangan nilai tengah perlakuan adalah 3 perlakuan, minimal dia 3 perlakuan ya. Nah, kemudian gunakan uji LSD untuk pembandingan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Misalnya, apabila kita ingin membandingkan semua rata-rata perlakuan dengan kontrol atau dengan tanpa perlakuan. Ya, jadi uji LSD dapat digunakan meskipun lebih dari 3 perlakuan. Jadi tapi sebenarnya pada umumnya uji BNT ini itu digunakan pada perlakuan-perlakuan yang tidak terlalu banyak. Kalau dia perlakuannya sudah banyak sekali, biasanya diuji lanjut dengan menggunakan uji yang lain, misalnya uji Duncan atau DMRT. Jadi ini biasanya perlakuan-perlakuan yang kecil itu yang sedikit, misalnya sampai 6 atau 10, ini masih bisa digunakan dengan menggunakan BNT. Kalau di sini dibuat minimal perlakuan adalah 3. Nah, ini adalah rumus untuk mencari BNT. Nanti kita lihat dari apa. Jadi di sini kalau kita lihat ini BNT misalnya alfanya berapa? 0,05. Dia nyata pada 0,05. Maka dilihat tabel, di sini tabel 0,05. Nanti kita lihat tabelnya. Kemudian dikali akar 2 KT Galat per R. R ini adalah ulangan. KT Galat tadi dari hasil sidik ragam ya. Nah, ini rumus lengkapnya. Jadi kalau kita lihat untuk ulasan yang sama, jadi ini tabel, lihat tabel berapa? 0,05 misalnya. DB Galatnya berapa. Jadi dan seperti melihat pada tabel F kemarin. Nah, kemudian dikali 2 akar 2 KT Galat per N atau R. Nah, ini ya. Jadi taraf ini ya tergantung mana yang nyata, 0,05 atau 0,01. DB Galat juga demikian dari tabel. N adalah ulangan atau R adalah ulangan. Ini sering kadang N atau R ya. Ini adalah ulangan. Kalau ini rumus ulangan yang tidak sama. Kalau misalnya ulangannya jumlahnya tidak sama. Nah, ini contoh daripada tabel T ya. Nilai tabel T tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ini DB Galatnya berapa? Lihat DB Galat. Ini saya lihat DB Galat. Berapa DB Galatnya?
16, 20, 21 dan seterusnya. Nah, kemudian kita mau melihat tabel berapa? 0,05. Maka kita lihat 0,05, kalau tadi DB galatnya 21, 0,05 di bawah 21. Maka jumlahnya adalah 2,080. Kalau dia 0,01 ini, maka ininya adalah tabelnya adalah 2,831. Jadi tergantung mana yang nyata, ya. 0,05 bintang 1 atau di bintang 2, ya. 0,01. Jadi lihat di sini ragamnya dulu. Bu, ternyata 0,05, 0,01 dia nyata. Ya, berarti kalau itu kita pakai dia yang 0,01. Ya. Dan kemudian lihat DB galatnya. Lihat DB galatnya. Nah, ini cara untuk melihat tabel. Nah, kemudian ini contoh. Ya, contoh. Nah, contoh ini menggunakan RAL. Ya, ini saya coba RAL yang sederhana supaya pemahamannya lebih mudah. Hasil pengamatan uji 4 taraf pupuk dengan 4 ulangan adalah sebagai berikut. Ini hasilnya, ya. Jadi pada ulangan 1 ini perlakuannya 1 taraf pupuknya ada sampai 7. Mungkin misalnya di sini ini pupuknya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, 7 gram misalnya. Kemudian penelitiannya itu diulang 4 kali. Ya, diulang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi total perlakuannya ini semuanya 7 kali 4. Ya, jadi ada 28. Ya, 28. Nah, kemudian ini total, ini rataannya. Ini sama seperti yang Anda lakukan beberapa minggu lalu. Nah, kemudian dilanjut. Ya, ini hasil sidik ragamnya setelah tadi dapat JK perlakuan, JK galat, JK total, didapat daftar sidik ragam. Nah, ini kita lihat 0,05. 0,05, 0,01. Dia 12, lebih besar dari 0,01. Nah, di sini kita coba dia dulu dari 0,05 di bawah 21. Ini karena DB galatnya 21. Jadi tabelnya 21 dan 0,05. Tadi setelah kita lihat tabel, nah kita lihat ya, 0,05, 0,05. Ini DB-nya 21. Ya, 21. 21, kemudian kita di bawah 0,05. Ini dia. 2,080. 2,080. Ya. 2,080. Maka di sini kita masukkan 2,080 dikali ini tadi kita setelah tadi rumusnya tadi 2 kali KT galat per ulangan akar, kemudian diakarkan, hasilnya adalah 0,4314. Jadi ini dikalikan akan mendapatkan 0,89, digenapkan dia 0,9. Nah, ini tadi tabel BNT-nya. Nah, kemudian kita mau melihat, kita mau melihat. Jadi kita urutkan ini perlakuan rataan. Hasil rataan tadi dari perlakuan yang kita peroleh, yang atas tadi ini rataannya. Kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Ya, kita urutkan. Kita urutkan ini rataan ini, kita urutkan yang tertinggi itu 9,8 kalau kita lihat di sini ya. Jadi kita urutkan di sini 9,8 paling atas. Paling bawah. 9,80. Jadi urutkan dia dari yang terkecil ke yang besar sesuai dengan perlakuannya. Jadi perlakuan di sini ini perlakuan 7 itu adalah 6,74. Kita lihat ke atas. Nah, perlakuan 7 6,74. Perlakuan 1 6,82. Perlakuan 2 7. Jadi ini kita urutkan.
Kita urutkan, sesuaikan dia dengan perlakuannya masing-masing. Nah, jadi seperti ini. Diurutkan sesuai dengan rataannya, mana yang terkecil di atas, kemudian ke bawah. Nah, setelah itu kita buat seperti ini. Ini untuk menguji. Tadi BNT yang kita peroleh di atas adalah 0,9. Tadi setelah digenapkan 0,89, kita genapkan menjadi 0,9. Nah, ini kita uji. 6,82 dikurang 6,74 adalah 0,08. 0,08 masih di bawah 0,9. Ya. Jadi ini belum kita kasih bintang, belum berbeda. Ini juga demikian. Kita uji lagi. 6,88 dikurang 6,74, hasilnya 0,14. 7,02 dikurang 6,74, hasilnya ini. Nah, kemudian sampai di sini 7,95 dikurang 6,74, hasilnya adalah 1,22. 1,22 itu sudah di atas 0,90. Maka di sini kita kalau kasih kita simbol huruf A. Huruf itu pertama dulu bergerak dari A. A ini sudah di atas 0,9. Maka di sini adalah B. Oke, jelas? Di sini kita buat A. Ini B. Ya. Nah, kemudian uji lagi. Ini koma ini. Ini 9,8 dikurang ini. Hasilnya 3, itu sudah di atas 0,90. Maka di sini C berbeda. Jadi A, B, C. Ya, A, B, C. Nah, kemudian yang berikutnya ini, untuk mendapatkan ini, kita uji ke ini. Berarti ini tadi sudah selesai, yang pertama. Kita uji kembali. Ya, 6,88 dikurang 6,82 adalah 0,06. Masih di bawah ini. Begitu juga dengan ini. Diuji ke 7,02 dikurang 6,82, itu hasilnya adalah 0,20. Kita buat. Masih di bawah 0,9. Nah, sekarang ini dia kita lihat. Ya. Nah, ini 7,95 dikurang 6,82. Hasilnya 1,02 atau 1,14. 1,14 sudah di atas ini. Maka di sini adalah B. Bikin susunya deh. Oke. Nah, jadi oke, kita lihat dulu. 1,14. Ya, hasilnya 1,14 sudah di atas 0,9. Maka dia B. Oke. Jadi dengan kata lain, nah kemudian nanti ini yang membuat sama. Ini sama. Pada saat Anda menguji ini dengan ini, hasil ini 7,95 ini ya. Jadi nanti akan kita beroleh angka seperti ini. Nah, jadi kok tadi ini sama, tadi semua sama, A. Berarti dia tadi angkanya tidak di atas 0,9. Ya, tidak di atas 0,9 ya. Nah, kemudian ini kenapa kok ada angka sama, Bu? Ada A, B, dan B. Ini pas kita menguji ini 7,95 dengan ini tidak di atas 0,90. Sehingga dia membawa, ini tadi B sudah di sini, ini kemari B, maka dia di sini A, B. Kalau ini ke atas, ini sudah berbeda.
kalau kita lihat pun 9,80 dikurang 7,95 itu di atas 0,9. Maka di sini A, B. Jadi dengan kata lain, kalau kita ini sama kita kurangkan, ini dikurangkan kemari, ini dikurangkan kemari, apabila angkanya di atas angka BNT, maka dia berbeda nyata, hurufnya berbeda. Apabila pengurangnya di bawah nilai BNT, maka hurufnya itu masih sama, masih ngikut gitu ya. Nah ini dia. Ini jadi kalau kita lihat dari tabel ini, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ya, huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda nyata. Jadi ini kalau kita lihat huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata, berarti ini tidak nyata. Dia tidak berbeda nyata. Dengan kata lain, kita kasih pupuk 1 gram, pertumbuhannya sama dengan dikasih pupuk dosis tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini dari perlakuan ini, perlakuan yang terbaik itu adalah 3. Perlakuan 3, 9,80 hasilnya. Jadi kalau ibaratnya tadi manusia itu dia makan satu piring itu sama dengan kalau kita lihat di sini ini adalah dosis yang terbaik, ini sudah optimum. Kalau dia masuk ke dosis pertama ini, kenapa dia dosis pertama hasilnya hampir sama dengan dosis yang tertinggi? Kalau di sini mungkin ibaratnya kalau kita tadi itu orang minum 1 tetes, pengaruhnya kecil. Sama dengan orang minum dia 5 liter, sudah terlalu kenyang. Ya, dosis tertinggi itu tadi 7. Jadi di sini mungkin terjadi overdosis sehingga responnya menjadi rendah. Kalau yang ini dosisnya bersih kurang, sehingga responnya juga rendah. Nah, jadi yang terbaik itu kalau dari hasil statistiknya ini, hasil ujinya itu adalah pada perlakuan 3. Nah, ini dia. Jadi begini dia. Jadi kalau kita penelitian itu, kita mau melihat mana perlakuan yang terbaik. Dikasih pupuk atau tidak dikasih pupuk. Terkadang dia sama pengaruhnya. Dikasih pupuk produksinya kecil, tidak dikasih pupuk juga sama. Berarti di sini ada dosis yang belum pas. Ada dosis yang belum pas, cara pengaplikasian yang belum pas. Nah, ini yang harus kita teliti. Ya, jadi di sini dari perlakuan itu sudah kita tahu nyata, maka kita melihat mana perlakuan yang terbaik. Nah, itu tadi kalau secara RAL. Nah, kalau kemarin Anda bicara RAG faktorial, ya, kalau RAG faktorial, ini kita coba RAG faktorial. Nah, ini tabel, ini seperti contoh pada mata kuliah RAG faktorial yang Anda pelajari. Kita cari FK-nya, kita cari JK total, JK blok. Kemudian kita buat daftar Dwi kastanya. Kemudian cari JKM, JKP, kemudian JKM kali P, JK sisa. Nah, kemudian kita buat sidik ragam. Nah, dari hasil sidik ragam ini dapat kita lihat bahwasanya perlakuan J itu berpengaruh sangat nyata, bintang 2. Ya, perlakuan P bintang 1 karena dia F hitung lebih besar dari F 0,05 tapi tidak lebih besar dari F 0,01. Sedangkan pada interaksi itu sangat nyata. F hitung lebih besar dari F 0,01. Ya. Nah, jadi dari sini kalau kita sudah tahu perlakuannya itu nyata dan harus diuji lanjut, maka di sini kita lanjutkan dengan buat tabel rataan. Tabel rataan kita ambil di sini J1P1 190,94. J1P1. Nah, kita lihat dari mana J1P1?
J1P1 kita pindahkan dari sini 190,94. J1P2 108,87. Nah, 108,87. Jadi kita pindahkan dulu ini sesuai dari atas tadi. Nah, ini J2P1. J2P1. Kita lihat, ambil rataannya ya. Ambil rataannya 99,67. Nah, kita pindahkan dia 99,67. Nah, setelah kita pindahkan semua ini, kita hitung totalnya berapa, rataannya berapa. Nah, tadi kebetulan JKP itu nyata, JKJ itu juga nyata, EP kali J juga nyata. Nah, jadi kita buat seperti ini. Kita ambil uji untuk perlakuan P, itu diambil dari rataan yang ini. P, ini, ambil rataan yang ini. Ini. Kalau dia uji untuk J, ambil rataan yang di bawah. Nah, jadi ini dia. Ini ya. Ini. Nah, kemudian nanti dari sini kita urutkan yang terkecil ke yang besar. Baru kemudian kita hitung BNT-nya. Ini juga demikian, yang kecil ke yang besar. Nah, kalau interaksinya nyata, ini yang kita pindahkan aja yang dari atas tadi. Ini. Pindahkan dari sini. Jadi lebih mudah dia. Ya, J1P1 sampai ini kita copy, pindahkan, ini kita copy, pindahkan. Nah, kemudian kita urutkan. Nah, di sini ini belum saya urutkan, baru kemudian diurutkan mana yang terkecil di atas, diurutkan sesuai dengan urutannya masing-masing. Ini juga disesuaikan ya. Kalau memang ini nanti yang paling kecil, maka ini di atas dia. J2P1 maka di atas dia. Yang tertinggi nanti ini adalah ini, J3P1. Berarti dia yang paling bawah. Ya, diurutkan dia. Nah, kemudian diuji BNT-nya. Nah, uji BNT-nya gimana, Bu? Itu sesuai dengan yang tadi, arahan yang pada RAL tadi. Cari dari DB sisanya ya, dari DB sisanya tadi. Daripada di sidik ragam. Ya, DB sisa ini ada, kalau lihat di sini DB sisanya ada 16. JK sisa ya, DB sisa ada 16. Nah, kemudian KT sisa, KT galat ya, ini dia. Oke. Nah, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sulit kalau Anda teliti. Kalau tidak teliti maka amburadul. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya.